Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siswa-siswi MAN 1 Banyuwangi. Pada siang hari ini kita akan memberikan materi Ukhuwah Wathoniyah. Dalam arti di sini adalah wawasan kebangsaan. Sebelum saya memberikan materi tersebut, perlu saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sumarto Sarjana Hukum, tempat tinggal Banyuwangi. Perlu diketahui para siswa sekalian, Ukhuwah Wathoniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama. Waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah kampung halaman. Dengan begitu, kata bentuknya Wathoniyah adalah kata sifat yang artinya berkenan dengan tanah air atau bersifat ketanah airan. Dalam konteks kita sekarang, seluruh warga Indonesia yang tinggal di Sabang sampai Merauke adalah bersaudara. Karena sama-sama lahir dan atau tinggal di waton atau tanah air negeri yang sama. Tentunya negeri yang berbentuk Republik Indonesia yang sama, tanpa melihat latar belakang agamanya atau keturunannya. Persaudaraan jenis ini diakui oleh agama Islam. Kehadiran Islam meskipun mengenalkan jenis persaudaraan baru yang bersandarkan kesamaan iman dan agama, tidak lantas membasmi jenis persaudaraan yang lain. Ini dapat kita tangkap dari sikap Rasulullah SAW yang mengikat warga Madinah dalam sebuah ikatan perjanjian yang dalam sejarah kemudian dikenal dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Di Madinah, secara kesukubangsaan dan kekabilahan masyarakatnya beragam. Sekedar menyebut contoh, ada suku Aus, suku Khas, Bani Qaun, Bani Nadir, dan sebagainya. Secara agama mereka penganut Islam. Mereka plural, multi agama. Ada yang menganut Yahudi, penganut Nasrani, dan penganut Islam. Mereka yang berlatar belakang berbeda-beda itu diikat dalam satu persaudaraan, yaitu persaudaraan ke tanah airan, persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama atau Ukhuwah Wathoniyah. Persaudaraan jenis ini ada konsekuensinya, ada hak dan kewajiban masing-masing warga terhadap yang lain dan terhadap wilayah yang menjadi tempat tinggal bersama. Dalam salah satu sabdanya, misalnya Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetangga adalah orang yang bertempat tinggal di satu wilayah yang sama dan di dekat dengan kita. Di situ Rasulullah SAW tidak membatasi bahwa tetangga yang tidak boleh disakiti itu adalah tetangga yang muslim. Tidak, artinya apapun agama yang dianut oleh tetangga kita, apapun suku bangsanya, apapun bahasa sehari-harinya, selama ini bertempat tinggal berdekatan dengan kita, satu wilayah dengan kita, maka dia adalah saudara kita. Salah satu butir Piagam Madinah itu menyatakan setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain. Kata kita,
di situ mencakup warga Madinah yang muslim maupun yang bukan muslim, yang dari suku A maupun suku bangsa yang lain. Semuanya sama, berkewajiban mempertahankan Madinah sebagai tempat tinggal bersama, tanah air bersama, rumah besar bersama dari serangan pihak luar. Dalam konteks ini, semangat Sumpah Pemuda yang mengakui tanah air yang satu, tanah air Indonesia, bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan bahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia, menemukan relevansinya dan pijakan kuat jika kita pandang dari sudut ajaran agama Islam. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan atau wawasan kebangsaan bukan hanya slogan, melainkan juga sudah menjadi kepribadian bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Semua umat dan etnik yang hidup di bawah atap Indonesia mengejawantakan slogan ini di dalam bentuk kepribadian khusus untuk umat Islam. Sejak awal berdirinya bangsa ini menganggap kosakata Islam dan NKRI, dalam arti di sini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaikan sebuah kata majemuk. Kedua kata